Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupi Pisalma dan rekan saya Nur Lailatul Jannah dari kelompok 9 mata kuliah Manajemen PAUD dari S2 PAUD Universitas Pancasakti Bekasi akan mempersembahkan hasil observasi merupakan tugas kami tentang monitoring dan evaluasi kurikulum di Taman Kanak-kanak Integral Al-Amin Hidayatullah yang beralamat di Kampung Kaditjaya, Distrik Wania, Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah. Selamat menyaksikan. TK Integral Al-Amin 1 Hidayatullah Timika berada di pinggiran kota Timika, tepatnya 9 km dari kota. Pada tahun 2022, sekolah ini terpilih menjadi pelaksana program sekolah penggerak. Nah, bagaimana monitoring dan evaluasi dilaksanakan di sekolah ini? Mari kita lihat cuplikan video berikut ini. Monitoring pembelajaran intrakurikuler. Monitoring ini bertujuan untuk melihat apakah kompetensi capaian pembelajaran, muatan pembelajaran, dan beban belajar sudah sesuai dengan Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Selain itu, monitoring ini juga untuk melihat apakah proses pembelajaran dilaksanakan dengan bermain bermakna, yaitu aktivitas bermain yang memberikan ruang bereksplorasi sehingga bermanfaat untuk mengembangkan karakter dan kompetensi anak. Proses pembelajaran harusnya dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Kegiatan dapat menggunakan sumber belajar yang nyata dan ada di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan dukungan teknologi, buku bacaan anak, dan bentuk lainnya. Selanjutnya adalah monitoring pembelajaran kokurikuler atau P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Monitoring ini bertujuan untuk melihat apakah pembelajaran kokurikuler yang dilaksanakan dapat memperkuat upaya pencapaian profil pelajar Pancasila. Kita dapat melibatkan wali murid untuk mendukung proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menguatkan perwujudan 6 dimensi profil pelajar Pancasila pada fase fondasi. Selain kepala sekolah, yayasan, dan dinas pendidikan juga dapat melakukan monitoring kurikulum merdeka pada satuan pendidikan. Pada kegiatan monitoring, kepala sekolah juga mengecek modul ajar yang telah dirancang oleh guru-guru. Apakah modul ajar sudah memenuhi 4 kriteria, yaitu 1. Esensial, 2. Menarik, bermakna, dan menantang, 3. Relevan dan kontekstual, dan 4. Berkesinambungan. Berikut adalah kegiatan kepala sekolah melaksanakan supervisi di kelasnya Ustadzah Siti Sadiah, yaitu kelas B Torik bin Ziyad. Sebagai informasi, Ustadzah Siti Sadiah merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2023 utusan dari Provinsi Papua Tengah. Dalam pembelajaran kali ini, Ustadzah Siti Sadiah memanfaatkan gadget untuk mengambil dokumentasi berupa video maupun foto yang nantinya hasil dari dokumentasi tersebut akan dimasukkan ke dalam instrumen asesmen yang telah ia rancang. Kalau untuk kegiatan pendahuluan, tadi dia sudah mengkondisikan anak-anak dengan baik, berarti sampai 4 tahun anak-anak. Ya, jadi nanti lebih banyak pertanyaan pemancing yang dapat memantik anak agar anak-anak dapat
memberikan pendapatnya mengenai refleksi kegiatan harian. Baik, terima kasih banyak Bu Diah ya. Insya Allah ini kan supervisi untuk perbaikan lagi ya. Evaluasi kurikulum merdeka. Evaluasi dapat kita lakukan di dalam kegiatan kombel atau komunitas belajar di dalam sekolah. Evaluasi dilanjutkan dengan cara kita mengisi PBD atau perencanaan berbasis data dengan hasil rapot pendidikan yang telah kita download terlebih dahulu. Evaluasi juga dapat kita lakukan dengan PMO dan juga kita bisa mengevaluasi bersama-sama wali murid. Berikut adalah testimoni dari salah satu wali murid. Adanya ikatan emosional antara orang tua dengan guru yang membuat kami merasa terbantu dan mengetahui bagaimana cara menerapkan pembelajaran anak di rumah tanpa kesan untuk memaksa dan membuat anak menjadi lebih tertarik dengan belajar. Dengan demikian anak pun juga menjadi lebih senang untuk ke sekolah. Berikut hasil wawancara, observasi, monitoring, dan evaluasi kepada salah satu guru TK Integral Al-Amin 1 Hidayatullah Timika. Nah, kira-kira kapan sih dilakukan monitoring dan evaluasi di TK Integral Al-Amin 1 ini? Monitoring dan evaluasi yang sudah dilakukan minimal 2 bulan sekali. Itu yang dilaksanakan di kombel dalam sekolah dan juga dilakukan sebelum adanya PMO yang dilakukan oleh kepala sekolah. Berarti di dalam kombel dan juga di PMO itu sekaligus melakukan non-EFT ya, monitoring dan evaluasi gitu ya? Iya, benar sekali. Terus selanjutnya, kalau menurut Ustazah nih, kan Ustazah sebagai perwakilan dari guru-guru di sini, manfaat dari MONEF itu sendiri apa sih? Manfaat dari MONEF dan evaluasi, yang pertama kita dapat mengambil keputusan yang tepat terkait program yang akan dilakukan atau dilaksanakan di sekolah. Kemudian yang kedua, pembelajaran. Pembelajaran ini kita bisa ketahui mana yang tepat ataupun yang tidak tepat. Program yang mana ketika kita refleksi ada yang kurang cocok untuk peserta didik, berarti kita tidak akan ulang lagi program selanjutnya. Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan. Dari monitoring dan evaluasi kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Dan yang ketiga, kita dapat melihat masalah-masalah sedini mungkin. Jadi meminimalisir masalah tersebut hingga menjadi masalah yang besar. Berarti kalau menurut Bu Diah ini monitoring dan evaluasi ini sangat penting ya, karena di salah satu manfaatnya adalah kita bisa mengetahui lebih jelas, mengetahui lebih dini tentang masalah-masalah yang terjadi. Dan setelah kita mengetahui hal tersebut, pastinya kan kita akan memperbaiki ya, menindaklanjuti dari hasil tersebut. Dan terakhir nih, pertanyaan terakhir yaitu tentang dampak apabila tidak dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, menurut Ustazah Diah, kira-kira apa sih dampaknya kalau misalnya kita ini tidak melakukan monitoring, tidak melakukan evaluasi? Kalau dampak dan hal yang akan terjadi jika kita tidak melakukan monitoring dan evaluasi, yang pertama, program tidak akan berjalan dengan baik karena tidak diadakan evaluasi dan monitoring. Kita tidak tahu program mana yang sudah berjalan dengan baik dan program yang sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak sesuai karena tidak terkait dengan informasi ataupun data yang sesuai. Kemudian yang ketiga, terjadinya masalah-masalah besar yang tentunya tidak terdeteksi karena tidak dilakukannya monitoring dan evaluasi. Baik. Jadi kalau menurut dia itu kalau misalnya kita tidak melakukan monitoring dan evaluasi ini, kita nggak akan tahu nih programnya ini apakah berjalan dengan baik atau tidak, apakah ada masalah atau tidak, begitu ya. Iya. Jadi memang kalau menurut dia ini monitoring dan evaluasi itu sangat penting ya. Iya. Baik Bu Diah, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan.
Demikianlah laporan hasil observasi kami kelompok 9. Saya Yufi Fisalma dan rekan saya Nur Lailatul Jannah dari S2 PAUD Universitas Pancasakti Bekasi di TK Integral Al-Amin 1 Kabupaten Timika, Provinsi Papua Tengah. Semoga bermanfaat dan semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.